Guys, kayaknya tanaman jeruk songket aku itu ya, aku lihat buahnya sudah mulai ada yang mau kuning ya. Jadi kayaknya aku putuskan hari ini mau panen jeruk songket aja ya guys. Yuk ikutin aku untuk kita panen jeruk songketnya ya. Walaupun nggak banyak tapi aku sih seneng banget ya guys. Kita mau ke situ dulu ya, mau ke kebun ngambil jeruk songket yang mau panen ya guys. Nah ini dia guys yang aku bilang sudah mulai warnanya agak kekuning-kuningan ya. Tuh kayak gini dia. Jadi memang udah waktunya kita panen aja ya. Nah ini nggak banyak, cuma ya alhamdulillah lah bisa dipanen ya. Ini panen pertama kalinya ya guys, panen jeruk songket. Yuk kita panen dulu ya guys. Ini dia guys, aku mau panen dulu ya jeruknya. Tuh ya, terus ini ada lagi. Ini enak nih guys buat dibikin ini ya, apa namanya, dibikin es jeruk ya guys. Atau juga kalau kalian suka yang asam-asam ini juga bisa dibikin untuk sambal juga enak ya. Ada lagi. Tuh guys, kalian lihat gak? Ya, udah agak kuning kan? Ini udah waktunya dipanen ya guys. Tuh, dia kecil begini tuh tapi mulai udah kuning-kuning gitu ya guys jeruknya. Oke guys, ternyata kita cuma dapat segini ya untuk panen jeruk songketnya yang udah kuning-kuningnya ya. Cuma dapat segini, tapi ini lumayan ya guys ya buat kita bikin es jeruk sama buat nyambel juga ya guys, karena ini enak banget dan seger. Oke guys, sekian dulu video hari ini dari aku ya tentang panen jeruk songket yang hanya cuma segini aja ya. Next time mau panen lagi mungkin kalau nanti dia sudah mulai menguning lagi ya guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Yuk ikutin aku guys, mau bikin es jeruk songket ya. Es jeruk songketnya aku bikin untuk 1 gelas aja, soalnya miswa aku nggak suka ya karena itu asem, jadi yang doyan paling cuma aku ya guys. Oke, kita bikin dulu es jeruk songketnya guys. Yuk ikutin aku ke dapur. Oke guys, di sini aku mau pakai jeruk songketnya 5 aja ya, karena memang nggak banyak jadi aku mau pakai 5 aja. Nah ini yang sudah diirisnya ya guys, aku pakai 5 buah aja. Kita press dulu ya, ini ada gelas dan saringan. Kalau kalian suka asem nggak usah pakai gula, tapi kalau aku nggak suka kalau asem banget ya guys, jadi aku mau pakai gula. Karena ini jeruk songket kan kalian tahu ya asemnya kayak gimana. Kalau nggak pakai gula rasanya aduh meremelek nanti kita minumnya guys ya. Jadi kita press dulu jeruknya. 5 juga udah cukup ya guys ya kalau bagi aku ya. Kalau untuk kalau banyak jeruk songketnya kita bisa nyetok untuk taruh di freezer guys. Sesudah diperes begini kita porsiin untuk sekali kita minum ya. Tuh, oke, ini sudah disaring. Sekarang aku mau tambahkan gula pasirnya dulu ya guys. Ini gula pasirnya. Karena ini pakai es batu, aku pakai gula pasirnya 2 sendok makan ya. Tuh, 1, 2, dah. Kita seduh dulu dengan air ya, bentar ya guys.
Nah, ini kita seduh dulu dengan air ya, secukupnya. Seduh sampai dia larut aja. Kita aduk dulu ya. Tuh. Kita aduk sampai si gula pasirnya larut. Setelah gula pasirnya larut, baru kita tambahkan es batu secukupnya ya guys, sesuai selera kalian. Tuh kayak gini. Kita icip dulu ya. Oke, menurut aku manisnya pas. Masih tetap ada rasa asam, tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak asam banget ya guys. Aku ambil dulu es batunya ya. Ini aku udah cuci tangan ya, nggak apa-apa. Aku nyemot es batunya pakai tangan aja guys. Ups, jatuh. Belum 5 menit. Oke, aku mau taruh dulu es batunya di freezer ya, biar nggak mencair. Jangan lupa diaduk sebentar ya guys. Oke, ini es jeruk songkitnya sudah bisa kita nikmatin ya. Kita icip lagi dulu. Sudah pas guys. Mari kita cobain. Kita buka dulu sedotannya ya. Es jeruk songkit dari kebun sendiri guys. Ini pasti enak banget dan rasanya seneng banget ya. Bisa panen jeruk songkit perdana loh guys. Aduh, kalian kalau ngerasain berkebun ya, pokoknya kalau ada sesuatu itu kita panen walaupun cuma nggak banyak, sedikit, rasanya tuh seneng banget guys ya. Aku kasih tahu kalian, kayak punya rasa kepuasan tersendiri gitu loh ya. Ini aku mau cobain dulu guys ya. Oke, ini dia guys ya, es jeruk songkit hasil dari kebun sendiri ya. Ayo kita cicipin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys, enak banget. Apalagi ini nggak dapat beli ya, alias metik sendiri. Ini enaknya kalau kita lagi panas-panas siang ya, bikin es begini seger loh guys. Tapi sayangnya ini udah sore, karena aku pikir kalau manen sesuatu itu lebih enak sore ya, adem gitu bikin videonya, jadi kita nggak panas, nggak gerah. Jadi buat kalian guys, jangan males berkebun ya. Kalian bisa tanam sesuatu yang buah-buahan ataupun sayuran yang kalian suka di rumah ya. Karena ini bermanfaat banget bagi kita. Biar tuh sehari-hari juga kita ada kegiatan guys. Pagi-pagi otomatis kita periksa kebun kita ya kan, ada sesuatu apa enggak gitu, atau mungkin daunnya yang udah harus di-pruning, harus dipupuk, dan terutama ya mungkin 2 hari sekali kita siram tanamannya itu ya guys. Ini aku pupuknya hanya pakai pupuk organik cair yang aku bikin sendiri ya, dari air cucian beras, gula merah, sama buah-buahan yang aku masukin ke situ. Ada juga sisa nasi yang nggak habis aku masukin ke situ guys, terus aku fermentasi. Disiramnya tuh kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, tergantung sih ya. Buktinya sekarang nggak pakai pupuk kimia aja, tanaman aku sudah mulai berbuah guys. Kayak ada tanaman sawo, jambu biji, jambu kristal ya, sama ini jeruk songkit sudah mulai berbuah ya. Kalau pisang itu udah pasti, dia pasti berbuah guys, nggak mungkin kalau pisang nggak berbuah ya. Pokoknya asal kita sabar gitu ya guys ya, mengurusnya pasti membuahkan hasil sih kalau menurut aku ya. Jadi jangan lupa guys, nih ya, kalian tanam jeruk, mau jeruk lemon ataupun jeruk songkit seperti aku ini. Soalnya jeruk songkit itu termasuk tanaman yang gampang berbuah ya, kata orang-orang gitu. Makanya aku beli waktu itu bibitnya ya guys, dan ternyata iya, dia gampang. Kalau yang lain susah guys ya. Dulu sebelum aku bisa pakai bikin pupuk organik cair guys, aku pakainya NPK. Tapi karena aku pakainya cuma ditabur gitu, kayaknya kurang efektif menurut aku ya. Soalnya kata orang-orang itu pakainya harus dilarutin ke air guys, dilarutin, diaduk, terus baru disiramin ke si tanaman-tanamannya gitu loh. Waktu itu aku males, cuma pakai ditaburin doang. Jadinya ya udahlah. Tapi setelah aku
bikin pupuk organik cair ini, aku jadi nggak malas mupuk lagi guys. Pokoknya paling banter seminggu sekali, paling males itu 2 minggu sekali aku siram pakai POC-nya ya. Oke guys, udah dulu ya. Hari ini begitu aja video dari aku ya guys, nggak banyak-banyak videonya. Sebentar aja, yang banyak kan ini ngobrol ya sambil minum jeruk sonkit. Ya bagi kalian yang nggak suka ngobrol ya udah skip aja ya guys. Tapi kalau yang suka ngobrol berbagi ya udah silahkan ya simak videonya. Walaupun nggak seperti orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya masalah tentang pertanian gitu, perkebunan. Aku juga pemula guys, ibu rumah tangga yang di rumahnya mencari kesibukan sendiri menanam tanaman di teras ya. Itu teras guys, aku nggak punya kebun tapi aku bilangnya itu kebun kecil aku ya. Pokoknya bisa ngilangin stres sih kalau menurut aku ya. Kalau lagi sumpah lihat yang hijau-hijau tuh seger ya. Oke guys, bye bye, see you.